Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Livia Putri, selaku Master of Ceremony yang akan menemani dan memimpin acara webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang pada acara Haji Meeting Seri 1 dengan judul Peran Deep Learning dalam Peningkatan Efisiensi Eksplorasi Mineral. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Mayang Puspita selaku Fakulti Administrasi dan Hagi UBSC. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih pula kepada Mas Ahmad Asabi selaku pemateri yang telah berkenan dan menyempatkan waktunya di acara webinar kali ini. Serta saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Saudara Fedi Sulaiman selaku Presiden dari Hagi UBSC. Sebelum mulai acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dapat diakhiri tetapi dapat dicukupkan. Sebelum ke agenda selanjutnya, ada pun susunan acara yang akan saya bacakan pada webinar malam hari ini. Itu yang pertama pembukaan, kedua sambutan ketua pelaksana, ketiga sambutan dari Presiden HGUBSC, keempat sesi pengenalan materi, kelima sesi pemaparan materi, yang keenam sesi tanya jawab serta, ketujuh sesi penyerahan sertifikat, kedelapan sesi dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan beberapa poin peraturan yang harus ditaati oleh peserta webinar selama agenda berlangsung. Adapun peraturan selama webinar berlangsung yaitu yang pertama, selama sesi pemaparan materi, peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon dan diharapkan untuk fokus mengikuti jalannya pemaparan materi. Kedua, pada saat sesi tanya jawab, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan diharapkan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Setelah dipersilakan oleh moderator untuk bertanya, peserta dapat mulai mengajukan pertanyaan dan dimulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang ketiga, sebelum webinar ditutup, akan terdapat sesi dokumentasi. Peserta yang tidak berhalangan diharapkan untuk tidak meninggalkan room Zoom terlebih dahulu. Yang keempat, seluruh peserta diharapkan untuk mengisi presensi pada link yang akan diberikan pada sesi akhir webinar. Ini tadi merupakan beberapa peraturan peserta pada webinar kali ini. Selanjutnya, akan ada sambutan dari Presiden Hagi UBSC. Kepada Saudara Fedi Sulaiman, waktu dan layar saya persilakan. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara Hagi Meeting Seri 1 ini dengan tema peran deep learning dan dalam peningkatan efisiensi eksplorasi mineral. Selanjutnya yang terhormat kepada Mas Sabi dari PT Geoservice sekaligus alumni dari Teknik Geofisika Universitas Brawijaya selaku pemateri pada kegiatan hari ini dan teman-teman beserta Hagi Meeting Seri 1 yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Sabi yang berkenan untuk menjadi pemateri pada kegiatan kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dari pengurus HGBSC yang dapat menyelenggarakan acara ini dengan baik. Serta kepada YMGF yang menaungi kami sebagai wadah dalam kegiatan student chapter HGBSC. Serta tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada peserta Hagi Meeting Series yang hadir dalam kegiatan kali ini. Menyinggung dikit terkait tema Hagi Meeting Seri 1 ini, di mana deep learning ini merupakan cabang dari AI, di mana deep learning ini memiliki algoritma yang mampu mengolah data dalam jumlah besar, di mana deep learning ini mampu istilahnya mendeteksi pola-pola tertentu yang mungkin tidak bisa terlihat oleh manusia. Nah, di dalam acara Hagi Meeting Series ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Hasabi tentang bagaimana sih deep learning ini dapat diintegrasikan dalam eksplorasi mineral. Harapannya kita bisa mendapatkan wawasan dan pemahaman mengenai bidang tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah tutur kata atau perbuatan tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ferdi atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar kepada Saudari Nabila Nindya selaku Ketua Pelaksana, waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar pada malam hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kepada yang terhormat Ibu Mayang
Bunga Puspita selaku Faculty Advisor dari HGUBSD, kepada yang terhormat Kak Ahmad Hasabi selaku pemateri pada webinar kali ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengetahuannya dengan kita semua. Serta kepada yang terhormat Kak Ferdi Sulaiman selaku Presiden HGUBSD dan peserta webinar yang telah bergabung pada webinar malam ini. Dengan diadakannya webinar mengenai peran deep learning dalam peningkatan efisiensi eksplorasi mineral, diharapkan dapat memperluas wawasan untuk teman-teman semua dan menjadikan suatu hal yang bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada sesi pemaparan materi webinar oleh pemateri. Sebelum kita masuk ke acara inti dari agenda kita pada hari ini, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu materi kita kali ini. Baik, mungkin kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk menampilkan CV dari pemateri kita. Mas Ahmad Tasabi merupakan technical support di PT Geoservice Indonesia, serta merupakan alumni dari Teknik Geofisika Universitas Brawijaya. Mas Ahmad Tasabi memiliki beberapa pengalaman seperti halnya menjadi analisis dan programmer di April pada Agustus 2022 hingga Februari 2024, sebagai petrofisis di Lebih Gas Research and Development Center Oil and Gas pada Juli hingga September 2022. Serta masih banyak lagi pengalaman yang dimiliki oleh Mas Ahmad Tasabi. Baik, itu tadi sedikit perkenalan tentang materi kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke acara selanjutnya. Pemaparan materi peran deep learning dalam peningkatan efisiensi eksplorasi mineral oleh Mas Ahmad Tasabi. Kepada Mas Ahmad Tasabi, waktu dan layar dipersilahkan. Oke. Tes, suara saya masuk? Halo? Aman, Mas. Oh, aman. Sebentar. Zoom in. Oke. Untuk share screen-nya, saya yang share screen atau gimana? Saya aja. Izin Mas untuk subscribe sendiri dari kami. Di layar saya belum muncul sih. Ntar koneksi saya ya. Oke. Oh, ya udah muncul. Oke. Eh, terima kasih untuk Hagi SC telah memperkenalkan saya terlebih dahulu. Oke, saya akan coba perkenalkan dulu lagi. Ya, kenalin, nama saya Ahmad Hasabi. Sekarang saya bekerja di PT Geoservices dan dulu saya alumni dari Teknik Geofisika Universitas Brawijaya angkatan 2017. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran deep learning dalam peningkatan efisiensi eksplorasi mineral. Oke, saya next. Oke, di sini untuk konten yang akan saya jelasin sendiri di sini ada introduction mengenai eh, eksplorasi mineral dan juga deep learning. Dan ada jenis deep learning juga, ada eksplorasi mineral, kemudian penerapan deep learning dalam eksplorasi mineral, ada tantangan dan solusi. Oke, yang pertama di sini apa sih sebenarnya eksplorasi mineral itu? Sebenarnya eksplorasi mineral ini merupakan suatu proses yang ya proses yang sistematis untuk menemukan, memperkirakan sejauh mana atau seberapa besar untuk endapan mineral yang ada di kerak bumi ini. Nah, tujuannya ini kita
untuk menemukan biji mineral yang tentunya akan kita manfaatkan untuk nantinya di kehidupan sehari-hari. Yang mana di sini nanti prosesnya akan dilakukan melalui penambangan. Nah, kemudian di sini untuk eksplorasi mineral itu terdiri dari banyak tahap sebenarnya. Kemudian dari tahapnya sendiri ada kayak penelitian survei awal, kemudian ada eksplorasi dan seterusnya. Nah, di sini untuk bagian-bagian proses yang eh, ada di eksplorasi mineral ini itu bisa kita masukkan deep learning dalam proses tersebut atau bisa kita manfaatkan deep learning untuk menunjang proses tersebut. Nah, yang mana deep learning ini sendiri merupakan bagian dari machine learning ya, yang merupakan eh, peniruan jaringan saraf dari manusia. Gitu. Dia untuk deep learning sendiri itu akan seolah-olah meniru bagaimana cara berpikir manusia dalam seperti misalnya mengenali sesuatu atau melakukan decision making. Nah, misalnya contoh kita melihat teman kita, kita bisa kenal dia siapa. Atau kita melihat suatu benda, kita tahu itu benda apa. Nah, deep learning itu seperti itu. Jadi kita akan melakukan pelatihan kepada mesin atau di sini ya kalau misalnya kita punya misal komputer gitu kita lakukan pelatihan, melatih dengan data yang kita punya sehingga nantinya kita akan memperoleh suatu model machine learning yang mana model machine learning ini nanti kita bisa aplikasikan untuk eh, misalnya menentukan di mana potensi adanya mineral atau berapa banyak potensi mineral yang ada. Itu kita bisa lakukan di sini gitu. Nah, dan juga sebenarnya untuk deep learning tidak terbatas di eksplorasi mineral, bisa juga di bagian-bagian lain, misal di migas atau di apa namanya di ekonomi dan lain-lainnya itu banyak pengaplikasiannya. Dan sejauh ini untuk deep learning sendiri secara flow itu sebenarnya di semua bidang itu hampir mirip. Cuman ada beberapa hal yang mungkin nanti akan membedakan. Nah, yang mana beberapa hal itu nanti eh, sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Nah, tujuan yang akan kita capai ini apa? Maka nantinya kita akan eh, melakukan penyesuaian, entah dari segi data, persiapan data, atau pemilihan algoritma. Oke, nextnya, oke, di sini saya akan em, menjabarkan mengenai deep learning dulu. Nah, di sini deep learning sebenarnya eh, cenderung eh, cukup kompleks kalau misal dibandingkan dengan machine learning pada umumnya. Karena memang secara nama saja sudah dikatakan deep gitu. Artinya di sini mesin akan mempelajari sesuatu hal dengan secara lebih mendalam gitu. Dan di sini eh, dilakukannya menggunakan suatu arsitektur atau istilahnya framework. Nah, di sini ada beberapa arsitektur atau framework gitu. Ada yang berupa deep feed forward neural network, yang mana untuk deep feed forward itu kita punya data di sini input dan di sini output yang kita inginkan. Dan di sini ada namanya hidden layer, yang mana nanti akan dilakukan proses pembobotan dari nilai-nilai dari input untuk memperoleh output. Nah, ketika semua pembobotan ini diperoleh itu, maka nantinya akan didapatlah model machine learning. Nah, sebenarnya overall-nya machine learning atau deep learning itu sebenarnya mirip gitu. Nah, seperti contoh di sini ada lagi 2D CNN, Convolutional Neural Network. Nah, cuman di sini case-nya itu kita eh, melakukan dengan cara konvolusi, yang mana di sini misalnya kita punya data, input beberapa gambar gitu. Di beberapa gambar ini kita sudah mengidentifikasi, misalnya pohon, terus ada mobil misalnya, atau ada yang lainnya. Gimana nanti gambar-gambar ini akan dipecah gitu, dipecah menjadi beberapa. Kemudian dari situ
akan diaplikasikan eh, proses konvolusi. Kemudian proses konvolusi ini mungkin kalian eh, kalau misal kalian sudah pelajari, konvolusi ini sebenarnya seperti eh, perkalian berjalan lah gitu. Di mana nanti dilakukan perkalian dengan istilahnya kernel atau filter gitu. Nanti di-apply, kemudian dari pengaplikasian ini akan diperoleh satu value. Di-apply lagi, ada peroleh satu value gitu. Yang mana di sini nantinya akan mereduksi si dimensinya. Oleh karena itu, kalau kalian lihat, di sini akan mengecil. Dari yang awalnya besar, akan makin mengecil, karena di sini akan ada tereduksi dimensi. Nah, kemudian di sini nantinya akan dilakukan pooling, yang mana di sini ketika kita peroleh nih hasil konvolusinya, nah misalnya kita pakai istilahnya max pooling, nantinya dari situ, dari hasil konvolusi ini nanti dipilih nilai maksimumnya mana aja gitu, diambil. Kemudian setelah itu didapat makin kecil lagi. Kemudian dilakukan konvolusi lagi, dilakukan pooling lagi, kemudian disusun jadi satu baris. Nah, dari satu baris ini nanti dibuat probability-nya untuk memperoleh output ini. Sehingga kita bisa pastikan, oh ini gambarnya pohon, oh ini gambarnya mobil gitu. Nah, sebenarnya prinsip deep learning itu cenderung mirip. Nah, cuman ya arsitekturnya aja yang cenderung beda-beda gitu. Seperti contoh di sini yang bawah ada deep convolutional neural network gitu. Yang mana ini ada deep feed forward di sini, ada CNN di sini. Seperti digabung gitu. Nah, sebenarnya untuk deep learning ini kita kayak kita bisa mengkreasikan dengan apa yang kita mau gitu. Kita bisa kreasikan sendiri eh, frameworknya atau arsitekturnya untuk nantinya memprediksi atau mengklasifikasi apa yang kita inginkan atau apa tujuan dari kita. Nah, salah satu di sini juga ada eh, PIN, Physics Informed Neural Network, yang mana di sini awalnya seperti Deep Feed Forward Neural Network aja di sini. Cuman di sini kita tambah informasi fisis atau fisika, yang mana dicerminkan dari rumus fisika gitu. Misal nih kalau pengaplikasian PIN ini kan bisa aplikasikan karena kita geofisika gitu kan. Nah, di sini geofisika kan punya rumus sendiri gitu. Misal untuk ngelakuin inversi, inversi misalnya gravity misalnya, atau inversi MT. Nah, di sini kalian bisa manfaatkan itu neural network digabung dengan equation dari si inversi itu, dari forward problemnya. Nah, nantinya ketika kalian gabungkan, maka nanti akan kalian peroleh yang namanya PIN ini. Yang akhirnya nanti ketika kalian coba untuk prediksi eh, atau pembuatan model tiga dimensi misalnya dari anomali magnetic telurik misalnya, itu kalian bisa dapat gitu resultnya dan bisa juga akan menjadi lebih akurat gitu dibandingkan dengan inversi biasanya gitu. Nah, di sini kita bisa mengkreasikan apa yang kita inginkan gitu sesuai dengan tujuan kita. Nah, seperti eh, yang contoh di sini tuh kita bisa sebebasnya untuk mengkreasikan. Dan di sini ada GAN, Generative Adversarial Network. Nah, ini ya seperti image generator gitu itu. Kalau misalnya untuk zaman sekarang kan kalian bisa bikin gambar cuma pakai misalnya prompt gitu. Nah, di backgroundnya dari prompt itu ada image generatornya, ada algoritma, dia akan membuat gambar ya sesuai dengan eh, eh, prompt yang kita kasih tadi gitu. Nah, atau juga bisa kita lakukan atau kita pakai ini untuk melakukan klasifikasi. Yang mana ini sebenarnya unsupervised ya, GAN ini. Nah, kalau misalnya kalian punya gambar nih, misal contoh apa ya? Misal contoh ada gambar singkapan. Nah, kemudian dari gambar itu kalian pengen membagi-bagi misalnya layer-layernya. Kalian bisa manfaatkan juga ini si GAN ini sehingga nanti eh, kalian bisa peroleh model langsung
yang mana awal inputnya cuma dari foto outcrop langsung dapat modelnya bagaimana gitu. Nah, ini kita bisa manfaatkan juga. Nah, dan itu ketika ditambang kan kita bisa biasanya melakukan sampel atau survei outcrop dan lain-lainnya itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan di situ. Nah, dan misal cek juga 2D CNN ini, 2D CNN ini bisa dimanfaatkan ketika misalnya survei awal gitu. Misalnya melihat misalnya lahan gitu kan. Awalnya kan pasti masih sebelum ditambang itu misalnya ada hutan atau mungkin ada rumah warga mungkin ya. Nah, di situ nanti bisa kita manfaatkan untuk mendeteksi itu. Oke, nextnya di sini untuk eksplorasi mineral. Itu terdiri dari beberapa tahapan ya. Yang sebenarnya di sini ada pemilihan area dan akuisisi lahan. Nah, seperti yang saya jelasin barusan. Nah, ini di sini kita melakukan identifikasi wilayah dulu. Yang potensi itu di mana melalui data geologi atau data yang sebelumnya sudah ada gitu. Kemudian di sini untuk memperoleh peroleh izin gitu kan untuk lahan yang diperlukan. Misal contoh tadi, oh di sini ternyata perlu dilakukan penggusuran misalnya atau deforestasi lah gitu. Itu seberapa banyak sih pohon yang harus ditebang gitu misalnya. Atau misalnya seberapa banyak sih tiba-tiba kan kadang di hutan ada misalnya tiba-tiba rumah warga gitu misalnya. Nah, itu kita bisa deteksi dan kita bisa dapat antisipasi. Oh, mungkin kita perlu ganti rugi sekian. Oh, mungkin kita eh, perlu eh, menyiapkan pembajetan sekian itu. Nah, ini akan bisa juga kita masukkan deep learning ke bagian sini. Ini ada survei tinjau. Sini penilaian awal terhadap area yang dipilih menggunakan berbagai teknik. Misalnya di sini pemetaan geologi, pengambilan sampel geokimia, dan survei geofisika. Nah, ini kan tujuannya untuk mempersempit lagi areanya nih, yang mana yang berpotensi mengandung mineral gitu. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat di sini ada data geologi, pengambilan sampel geokimia, survei geofisika. Nah, semua data ini kita bisa manfaatkan, kita bisa integrasikan untuk memprediksi di mana sih nanti yang berpotensi gitu. Nah, di sini kita bisa manfaatkan deep learning gitu di bagian sini juga gitu. Karena di sini akan mempersempit zona yang mana yang kita eh, perlu eksplorasi gitu. Dan di sini ada prospeksi, itu penyelidikan terperinci terhadap prospek yang teridentifikasi ya. Kemudian di sini melibatkan pengambilan sampel yang lebih intensif. Misal pembuatan uji parit, kemudian ada pengeboran. Misalnya kita ngambil sampel-sampel lebih banyak gitu, pengeboran. Nantinya kita eh, hitung seberapa kandungan dari mineralnya, seberapa ppm gitu misalnya. Atau seberapa eh, potensi dari area yang akan kita nantinya eksplorasi gitu. Atau kita bisa bilang eksploitasi lah. Nah, dari sini eh, kemudian ada eksplorasi umum. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat nih hasil prospeksinya menjanjikan, nah kemudian kita lakukan eksplorasi umum yang dimulai melibatkan pengeboran dengan jarak yang lebih luas, kemudian pemetaan geologi yang lebih rinci, jadi kita detailing. Nah, di sini untuk pemetaan geologi yang lebih rinci ini kita juga bisa manfaatin gitu deep learning tadi. Gimana kalau misal kita lakukan pemetaan geologi, kita ngambil sampel manual, banyak gitu kita ambil seluruh area gitu dan kalau misalnya areanya luas kan akan makan waktu gitu kan. Nah, di sini di deep learning kita bisa manfaatkan dengan memakai misalnya data penginderaan jauh menggunakan drone, hyperspektral misalnya. Nah, nantinya kita manfaatin nih, kita bikin eh, pemetaan geologi yang kita tidak perlu terlalu banyak pengambilan sampel di lapangan. Nanti ada juga di salah satu contoh. Nah, di sini untuk siklusnya ada eksplorasi, siklus ini ya, pertambangan ya. Di sini ada eksplorasi, evaluasi, eksploitasi, mineral processing, ada reklamasi. Nah, ini wajib nih reklamasi juga. Dan reklamasi kita bisa manfaatkan juga sih deep learning ini.
Nah, cuman kan kita sekarang berfokus ke eksplorasi ya. Nah, dan di sini ada jangka waktunya gitu. Yang mana di sini untuk eksplorasi ini sekitar 1 sampai 10 tahun gitu kan. Untuk kita ngelakuin analisis dan lain-lain yang segala prosesnya lah. Kemudian di sini untuk aktivitas levelnya atau seberapa banyak orang yang diperlukan atau manpowernya dan lain-lain itu ya lumayan juga di sini. Nah, kalau misalnya kita terapin misalnya AI, deep learning, itu kita bisa mungkin reduksi di sini. Dan akan efisiensi secara biaya juga kan. Oke. Next di sini ada penerapannya nih, sorry. Untuk eksplorasi mineral nih ya di mana aja gitu kita bisa berperan. Seperti yang tadi sempat saya jelasin juga. Di sini sebenarnya eksplorasi mineral itu kan ada ya misalnya airborne survey, misalnya kita ngelakuin survei untuk airborne magnetic misalnya. Nah, pakai geofisika ya, magnetic, ini GPR misalnya. Kemudian di sini pengambilan sampel langsung atau penilaian outcrop dan lain-lain. Dan di sini kita bisa melihat lahannya sebelum dieksplorasi tadi kan kita lihat dulu nih apa aja nih hutan misalnya eh, eh, luas misal hutannya kan. Nah, nanti kita bisa tahu misal untuk proses reklamasi nanti kayak gimana kita take actionnya gitu. Dan juga ketika misalnya di sini ada contoh rumah warga gitu-gitu, kita bisa siapkan misalnya kompensasi dan lain-lainnya. Nah, di sini juga kita perlu misalnya ya data-data geofisika. Di sini ada misalnya magnetik, terus ada gravity, ada di sini data geologi juga. Dan di sini ada juga kita di eksplorasi mineral itu akan ada butuh data radiometrik. Radiometrik ini akan mengukur intensitas radiasi dari gamma, radiasi gamma yang diperoleh, yang dipancarkan oleh eh, batuan atau tanah di sekitar area situ gitu. Nanti akan diperoleh itu potasium, kemudian thorium dan uranium. Ya, nanti ada prosesnya yang dilakukan supaya kita bisa dapat yang mana zona potensi dan lain-lainnya. Nah, ini proses yang kayak ya generalnya gitu. Nah, di sini kita bisa selipkan tadi di learning dan lain-lain itu di sini bisa semua. Misal tadi di sini eh, untuk pemilihan eh, survei di awal itu untuk melihat lahannya gitu, itu kita bisa manfaatin nih. Nanti dia akan otomatis melakukan segmentasi. Oh, mana saja pohonnya, mana saja misalnya rumah warga gitu. Otomatis dengan menggunakan deep learning. Dan di sini kita mungkin bisa pakai di sini CNN gitu kan. Dan sebenarnya untuk sekarang untuk apa namanya penentuan atau melakukan segmentasi objek gitu atau objek detection lah kita bilangnya. Objek detection itu sekarang sudah cenderung cukup mudah lah kita bisa lakukan. Karena banyak platform yang misalnya online, misal contoh ada RoboFlow, itu kita bisa sebebasnya kita melakukan pembuatan apa ya, melakukan training lah. Dan kita melakukannya, kita tidak perlu melakukan coding gitu kan. Karena kan sebenarnya kalau misalnya mau lakukan deep learning akan ya memerlukan coding lah gitu kan. Nah, di sini dipakai misalnya RoboFlow gitu kan itu bisa lebih gampang. Tinggal kita gambar saja misalnya sampel beberapa sampel terus di run aja, tinggal di run. Kita nggak perlu coding ya dan kita bisa dapat model machine learning-nya. Nanti tinggal kita apply saja ke case data yang kita punya gitu. Itu bisa dilakukan dan sekarang cenderung ya relatif lebih mudah lah. Juga software-software pastinya sekarang udah ada include eh, machine learning atau deep learning gitu untuk zaman-zaman sekarang ya. Dan kalau misalnya untuk lebih misalnya berkreasi atau tujuan kalian lebih spesifik, ya mungkin kalian perlu ya itu tadi melakukan coding sendiri lah untuk melakukan proses deep learning gitu.
Di sini untuk pengaplikasiannya ya, untuk pengaplikasian deep learning di eksplorasi mineral. Nah, di sini menggunakan 3D convolutional neural network atau 3D CNN. Ini menentukan zona prospek gitu, perspektifnya di mana gitu. Nah, di sini untuk data eh, untuk data preparation-nya cukup kompleks gitu, karena kita case-nya kan berkaitan dengan bumi-bumi ini sebenarnya cukup kompleks ya. Oleh karena itu data preparation-nya akan ya relatif lebih kompleks itu dibandingkan kayak sekedar misalnya apa namanya keekonomian gitu-gitu. Itu akan relatif lebih kompleks yang ini gitu. Nah, misalnya contoh ada eh, di sini ada eh, data geologi. Nah, data geologinya ini dilakukan kuantifikasi gitu. Di mana awalnya data geologi misalnya ada formasi A, formasi B gitu misalnya. Nah, di sini akan dilakukan kuantifikasi sehingga kuantifikasinya gimana gitu. Istilahnya dilakukan proximity. Misal nih ada dekat dengan sand misalnya, sand gitu. Atau misalnya dekat dengan alluvial misalnya, alluvium. Nah, di alluvium ini misalnya titiknya spot gitu kan. Misalnya contoh di sini kan spot. Nah, di sini akan dibuat proximity seperti gambar di samping ini. Jaraknya itu seberapa sih? Makin dekat jaraknya yang merah ini. Semakin jauh, semakin menuju ke biru. Nah, jadi dari data geologinya ini, misal litologinya tadi, itu dilakukan proximity. Sehingga ini akan jadi angka gitu kan. Angka-angka gitu. Nah, seperti di sini juga ada ore bearing rock body. Nah, di sini akan dikuantifikasi. Awalnya kan di sini spot. Nah, kemudian dibikin istilahnya tadi proximity atau di buffer lah gitu lah. Jaraknya seberapa gitu. Semakin dekat dengan titik ini akan makin mendekati nol. Jadi kalau dia makin jauh akan mendekati yang warna biru ini. Itu. Semua data geologinya, apa fenomena geologi yang ada, misalnya patahan, kemudian nantinya ada apa namanya intrusi gitu, itu akan dilakukan pembuatan istilahnya proximity-nya dulu di masing-masing data itu tadi. Nah, akibatnya eh, untuk pembuatan ini kan akan cenderung relatif lebih kompleks lah dibandingkan tinggal kita pakai oh ini sand, ini shale, misal ini upper Permian atau lower apa gitu. Itu kalian ya kan relatif akan lebih kompleks gitu kan. Nah, memang untuk kan di machine learning sendiri atau deep learning itu biasanya di bagian data preparation itu harus lebih-lebih getol gitu untuk kita persiapkan datanya supaya tujuan yang kita pengen ini bisa tercapai. Nah, kemudian dari data-data ini semua, misalnya bisa juga kalian tambahin data geofisika gitu, misalnya resistivity, kalian bikin 3 dimensi, kemudian data GPR gitu, bikin 3 dimensi juga. Kemudian ada juga misalnya data magnetik, kalian inversi kan dapat inversi 3 dimensinya. Kalian bisa input di sini. Nah, kemudian tinggal kalian apply saja si 3D CNN ini, dilakukan training, kemudian dari training datanya ini nanti di-apply. Kemudian setelah di-apply akan diperoleh di mana sih zona-zona potensi. Nah, dia akan muncul di sini. Secara 3 dimensinya, secara dari top view-nya itu bagaimana. Itu akan kelihatan seperti contoh di paper ini ya. Mungkin kalian bisa juga baca papernya di sini. Nah, di sini juga ada beberapa penerapan lain. Sini eh, untuk misalnya menentukan atau melakukan klasifikasi penggunaan lahan. Nah, tadi lahan kan penting tuh untuk kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melakukan eksplorasi gitu, terutama perusahaan ya. Perusahaan nanti kalau misalnya
mau ngelakuin atau menentukan, oh saya mau eksplorasi di sini, harus tahu dulu medannya bagaimana, lahannya, kemudian secara sosialnya di sana juga harus diketahui. Nah, untuk secara misalnya penggunaan lahan gitu, misalnya nanti tiba-tiba ada kebun warga kan, nah di sini kita bisa lakukan deteksi gitu menggunakan deep learning. Ya, di sini menggunakan data Sentinel. Sentinel ini data satelit ya, data satelit dan eh, ya ini open source sih untuk data satelit. Jadi kalian bisa manfaatin data satelit yang ada, yang sudah ada ya, open source gitu. Kalian bisa manfaatin, kalian aplikasikan deep learning. Kemudian di sini akan dilakukan klasifikasi gitu. Nah, awalnya memang kita akan perlu melakukan digitasi manual sedikit, tapi dibandingkan kalau misalnya kita dari data tadi Sentinel ini kita melakukan digitasi manual keseluruhan gitu kan. Untuk oh ini rumah warga, oh ini kebun warga, oh ini hutan lindung misalnya. Nah, itu akan memakan waktu yang panjang gitu. Kalau misalnya manual, apalagi areanya luas banget kan, dan apalagi relatif kompleks itu apa penggunaan tata guna lahan yang ada di situ gitu. Nah, di sini ketika kalian menggunakan deep learning, kalian cuma perlu ngambil deep learning atau machine learning ya. Sebenarnya kalian bisa pakai algoritma yang lebih sederhana juga, pakai machine learning gitu. Misal kayak random forest dan lain-lain, itu kalian bisa aplikasikan juga. Nah, cuman kalau misalnya lebih kompleks, biasanya kita baru masuk ke deep learning gitu. Nah, misalnya di sini, kalian cuma melakukan sampel saja sedikit-sedikit, perlu sampel sedikit, 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 sedikit. Kemudian kalian lakukan training, kalian aplikasikan, maka akan diperoleh klasifikasi menyeluruh gitu dari area yang kalian ingin ngelakuin eksplorasi gitu. Kalian akan dapat itu semua di sini. Nah, itu nanti akan bermanfaatkan tadi eh, sebelum ngelakuin eksplorasi itu. Nah, kemudian di sini ada juga untuk melakukan mapping geologi gitu. Nah, kita kan kalau misalnya ngelakuin geological mapping ya manual kan, kayak ya kita ngambil di lapangan, lihat ukur strike depth, ukur ngelihat kontak batuan gitu dan lain-lainnya. Eh, dari situ kan kita bikin nih, kita susurin sungai misalnya, atau kita lihat outcrop-outcrop, nanti kita susun, kita bikin peta geologinya. Nah, kalau misal areanya luas, itu akan makan waktu lama kan. Nah, sini untuk efisiensi ya kita bisa terapin deep learning gitu. Di sini hanya perlu menggunakan data, istilahnya data RGB, nah ya kotak udara, yang mana ini bisa dipakai drone gitu kan. Nah, kalian pakai drone untuk survei gitu kan, udah dapat. Nah, dari data-data ini nanti kalian bisa lakuin pengaplikasian ini nih, deep learning gitu kan, pakai CNN kalau misalnya ini kan, yang mana nanti dari pengaplikasian deep learning ini kalian bisa dapat nih peta geologinya secara lebih cepat gitu dan secara luas gitu kan. Jadi akan memangkas waktu kalian melakukan pekerjaan kalian gitu. Sehingga lebih efisien kan, akan lebih singkat dan juga waktu analisisnya mungkin nanti bisa lebih panjang gitu atau bisa lebih jauh gitu. Karena kalau misalnya kalian memakan waktu ketika eh, banyak makan waktu misalnya ketika ngambil data terus ngelakuin ngeproses datanya misal manual gitu kan bikin itu misal makan banyak waktu misalnya untuk analisisnya dikit nih waktunya jadi kurang maksimal gitu. Nah, sekarang ketika kalian mengaplikasikan misalnya deep learning gitu, itu bisa memangkas waktu untuk kalian memproses datanya dan kemudian waktu analisisnya bisa lebih panjang gitu, kalian bisa manfaatin. Ya, akibatnya nanti akan lebih matang gitu secara analisis, kemudian untuk decision makingnya bisa lebih akurat. Itu. Nah, di sini kalau misalnya dilihat, dia hanya punya foto gini, kemudian diambil sampel gitu, beberapa sampel. Oh ini satuan batuan apa, misalnya satuan batuan apa, satuan batuan apa. Nah dan sampel ini juga bisa dilakukan pengambilan, misalnya ada ngambil di lapangan, tapi tidak perlu secara mendetail semua, cuma beberapa sampel aja gitu kan. Kemudian di sini nanti diaplikasikan deep learning-nya CNN, sehingga di sini terklasifikasi lah batuan-batuannya.
nantinya, atau secara geologi regionalnya bisa didapat nih. Ini ada dua area, yang bagian atas dan bagian tengah ini. Bagian atasnya seperti ini, bagian tengahnya seperti ini. Itu kalian kalau misalnya mempelajari misalnya deep learning atau machine learning lah dulu gitu, karena kan bertahap ya belajar. Misalnya kalian pelajari programming, kemudian pelajari machine learning, kemudian deep learning gitu. Kalian jangan lompat langsung ke deep learning gitu ya. Kalau misal belajar, kalian harus berstep gitu. Karena kalau misal kalian lompat akan bingung sendiri nantinya. Nah, oleh karena itu di sini kalau misal kalian belajar gitu, kalian bisa manfaatin nih ke segala case gitu untuk machine learning atau deep learning ini. Nah, misal tadi deh, di sini kan cuma kita mengklasifikasikan lahan gitu kan. Kayak mana misalnya mana pohon, mana kebun, mana rumah gitu. Itu kita bisa klasifikasikan di sini gitu. Nah, kemudian kita bisa aplikasikan juga ke bagian lain, ke geologi gitu. Klasifikasi bagian geologi. Nah, padahal ini sudah kayak udah dua benda yang berbeda gitu. Tapi kok bisa sama-sama kita bisa apply gitu. Nah, itulah fleksibilitas yang dipunya oleh machine learning atau deep learning gitu. Fleksibilitas ini yang nantinya kita bisa manfaatkan di segala case yang kita punya. Misal kayak untuk kebencanaan kalian bisa juga manfaatin gitu. Misal untuk ngedeteksi eh, gelombang datang eh, P wave sama S wave gitu. Yang mana nanti kalau misalnya gempa gitu kan, pastinya gelombang P akan datang terlebih dahulu kan, baru ada gelombang S. Nah, nanti misalnya kalian ingin deteksi di gelombang S ini secara otomatis gitu, misalnya. Dia akan terpicking secara otomatis gitu. Kalian bisa mengestimasi misalnya hypocenter atau epicenter itu secara lebih cepat gitu kan. Dan akibatnya ketika secara bisa lebih cepat, kalian bisa melakukan report atau menyampaikan informasi dengan lebih cepat juga misalnya ke masyarakat atau lain-lainnya. Nah, itu pemanfaatannya itu bisa lebih fleksibel, itu banyak kita bisa aplikasikan. Sebenarnya nggak cuma di mineral exploration ya, itu yang tadi saya bilang. Kemudian di sini ada menggunakan CNN lagi gitu. Memang CNN ini cenderung cukup banyak gitu kegunaannya ya, cenderung relatif agak overpower lah kita bisa bilang ya, karena memang pemanfaatannya banyak banget sih CNN ini. Nah, di sini dipakai untuk menentukan perspectivity mapping. Nah, kalau yang tadi di awal kan tiga dimensi. Nah, kalau di sini kan dua dimensi dari atas itu. Yang mana datanya hampir mirip juga yang diperlukan. Yang mana data apa aja? Ada data geologinya. Nah, data geologinya ini seperti tadi. Kalian pisahkan misalnya contoh di sini ada beberapa eh, satuan batuan misalnya di sini. Ada misalnya yang kuning, terus ada yang orange, dan ada yang merah gitu. Nah, ini kalian bikin proximity-nya. Jaraknya dari si yang merah ini berapa misalnya. Nah, kalau misalnya yang bagian sini kan otomatis jaraknya akan jauh gitu kan. Nilainya tinggi di sini. Atau nanti ada misalnya patahan juga. Nah, jarak dari patahan gitu. Itu kalian akan melakukan kuantifikasi dulu. Kemudian ada jarak dari intrusi, kalian lakukan kuantifikasi. Kemudian data-data lain, data misalnya radiometrik, tadi eh, misalnya potasium, kemudian ada apa namanya uranium dan ada thorium gitu. Dan di situ kalian bisa karena kan itu surveinya nanti dapatnya dalam bentuk map ya dari atas ya surveinya. Bisa juga survei ground, bisa juga survei yang pakai misalnya pesawat gitu. Nah, kemudian ada data-data geofisika juga. Data-data geofisika yang cenderung relatif dipakai kalau misalnya di mapping ini, ya pastinya magnetik ya, menggunakan magnetik. Kemudian di sini ada misalnya data pada gravity juga kalian bisa pakai. Nah, dari semua data yang dipunya ini, nantinya akan eh, yang seperti saya bilang tadi, akan dipecah nih. Jadi kecil-kecil dulu, dipecah jadi kecil-kecil, kemudian nanti akan diproses, dilakukan konvolusi, dilakukan pooling, dilakukan konvolusi lagi, pooling lagi misalnya, sampai nantinya dibikin jadi satu array gitu, ya satu 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 kolom lah misalnya. Kalau misalnya secara sederhananya ya untuk melihatnya.
Nah, nantinya dari sini akan dilakukan proses pengukutan gitu untuk eh, memprediksi lah, untuk memprediksi seberapa banyak kandungan atau seberapa besar probability probability dari suatu area itu mengandung apa namanya mineral yang kita inginkan gitu. Misal contoh di sini kan langsung kita bisa dapat mapnya gitu. Di sini probability dari metalogenik. Nah, jadi di sini kita bisa dapat map dari potensi, misalnya di sini ada perak ya, Ag. Potensi perak itu bagaimana gitu. Nah, sebarannya di mana saja gitu. Nah, kalau misal di sini kan, kalau misal seperti ini kalian bisa lebih fokus lagi kan. Oh, awalnya saya survei full nih. Oke, karena saya sudah survei full, selanjutnya bagaimana? Oh, saya perlu detailin lagi, misalnya lakukan pemboran gitu. Pemboran, ngambil sampel lebih banyak. Ya, di area-area sini saja yang sudah eh, ter-highlight inilah. Jadinya kalian bisa eh, untuk eksplorasi mineralnya itu lebih efisien gitu kan. Dari awalnya yang full satu area dan akhirnya nanti lebih fokus. Dan ketika kalian misalnya lakuin pemboran nih, misalnya ngelakuin ngambil sampel gitu juga ya. Ngambil sampel, bikin sayatan tipis. Nah, di sayatan tipis ini misal kalian mau analisis gitu juga. Misalnya eh, di analisis ini misalnya di foto misalnya pakai mikroskop lah misalnya contohnya. Kemudian dari sini kalian bisa juga terapin tadi deep learning itu. Oh, nanti deep learningnya bagaimana? Oh, kalian bisa identifikasi. Kan nanti akan ada nih kelihatan kayak misalnya contoh kalau misal emas ya, nanti akan ada kelihatan urat-urat emasnya gitu. Nah, itu nanti kalian bisa identifikasi pakai misalnya deep learning untuk ngedeteksi misalnya urat-urat emas ini gitu. Kayak bisa dapat sehingga nanti kayak misalnya di lab gitu kan dari analisis sayatan tipisnya itu bisa lebih cepat gitu kan. Lebih cepat untuk dapat oh seberapa kandungannya seberapa ppm gitu si kandungan emasnya gitu misalnya atau seberapa ya volumenya mungkin gitu. Jadi kalian bisa dapat estimasi dengan lebih cepat, lah, relatif lebih cepat di sini. Nah, di sini kalau misalnya untuk menentukan yang mana yang prospek gitu, nah itu bisa bisa seperti contoh yang di paper ini nih. Oke, nextnya di sini apa? Sebenarnya di sini ada tantangan dan solusi ya dalam pengaplikasian deep learning. Nah, sebenarnya di sini untuk pengaplikasian deep learning itu ada beberapa tantangan. Yang mana seperti memerlukan performa komputer yang tinggi. Kenapa? Karena ya kita akan melakukan istilahnya training mesinnya ini akan kita training untuk dia bisa mencapai tujuan yang akan kita inginkan gitu atau target yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu kita memerlukan performa komputasi yang tinggi gitu. Karena itu tadi dan juga secara data pastinya kita punya data yang ukurannya besar gitu kan. Nah, kalau misalnya datanya ukurannya besar, ya akan perlu proses yang lebih kan, proses yang lebih lama. Oleh karena itu kita butuh komputer yang performanya lebih tinggi gitu. Nah, di sini bisa juga cara lainnya memakai cloud computing gitu kan. Dan sekarang tuh banyak lah cloud computing. Bahkan ada istilahnya cloud GPU gitu. Jadi kita koneksikan perangkat kita, misalnya perangkat kita nggak punya GPU, misalnya kayak RTX sekian itu kita nggak punya gitu. Nah, tapi kita bisa nyewa cloud GPU gitu. Nanti akan dikoneksikan ke cloud sehingga nanti proses yang kita lakukan, karena ini deep learning, kalau misalnya deep learning itu kita bisa manfaatin GPU ya untuk ngelakuin prosesnya. Nantinya akan di pull ke cloud, nanti diproses, kemudian ditarik lagi. Sorry, di push ke cloud, diproses, kemudian di pull, ditarik lagi. Nah, kemudian di sini ada tantangan selanjutnya di sini memerlukan pengetahuan ya yang lebih terkait matematika
statistik dan komputasi. Karena basis dari deep learning ini sendiri itu kental banget sama matematika sama statistik. Dia jadi kalian wajib tahu itu backgroundnya. Karena apa? Karena kalau misal kalian cuma tinggal apply 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 saja, itu akan pemilihan misalnya algoritmanya tadi itu bisa saja eh, kurang tepat gitu. Nah, kurang tepat dengan case kalian gitu. Nah, kalau misalnya contoh tadi geologinya gitu kan, untuk geologi atau untuk object detection gitu kan, nah itu bisa pakai CNN tadi. Nah, itu contoh-contoh penerapannya ya. Nah, dan juga karena case-nya kita di sini geoscience ya, untuk misalnya mineral exploration di sini, kalian harus tahu juga bagaimana eh, atau sebagaimana rupa tujuan yang akan kalian inginkan itu tadi. Misal tadi mau nentuin potensi perak gitu kan. Apa saja yang berkaitan dengan perak gitu misalnya. Oh, kita perlu nyari zona misalnya yang dekat sama intrusi. Misal makin dekat dengan intrusi makin banyak nih kandungan peraknya gitu. Karena kan akan ada di situ akan ada alterasi lah, alterasi mineral di situ. Nah, kemudian di sini untuk kalian mengatasi masalah ini gitu, ya solusinya kalian ya memperdalam pengetahuan kalian gitu dalam matematika, statistik, dan komputasi ya. Kalau misalnya kalian lakuin coding sendiri gitu, ya kalian pelajari itu, gitu. Kemudian ya kalau misalnya untuk case-nya kayak di geo, maka kalian harus tahu geonya juga gitu, geologinya, geofisikanya, dan lain-lainnya. Dan di sini data preparation-nya cukup kompleks. Nah, seperti tadi kan kalau misal kita terapin di case yang kita punya, eksplorasi mineral, itu preparation datanya cukup kompleks kan tadi. Kita bikin masing-masing satuan batuannya, kita bikin proximity gitu. Patahan dibikin proximity-nya, intrusi bikin proximity, dan lain-lainnya. Nah, itu relatif kompleks gitu. Banyak yang harus dilakukan gitu kan. Ya, tapi tetap saja walaupun untuk preparation itu cukup banyak, ya tetap akan bisa mempersingkat waktu karena untuk memperoleh hasilnya itu bisa lebih cepat gitu kan. Nggak seperti kita ngelakuin secara konvensional gitu kan, nentuinnya. Jadi di sini bisa mempercepatkan apa namanya proses yang kita punya gitu. Walaupun memang preparation-nya cukup kompleks ya untuk datanya. Nah, oleh karena itu di sini ya kalian harus mempelajari atau menyesuaikan secara spesifik data preparation terhadap tujuan atau pengaplikasian yang kalian inginkan gitu. Kalian harus tahu dulu gitu sebelum pakai. Misalnya tadi kalian mau pakai CNN, kalian harus tahu dulu tujuan kalian apa, apakah cocok untuk pakai CNN gitu. Atau misalnya tadi contoh kalian ingin mencoba melakukan inversi pakai machine learning gitu atau deep learning. Algoritma apa yang cocok? Yang kalian bisa manfaatin tadi, PIN tadi, Physics Informed Neural Network. Itu nanti akan bisa ngasih hasil yang baik gitu ketika case-nya berkaitan dengan eh, fenomena fisika ya. Kayak misal ada aliran fluid dan lain-lain itu bisa juga gitu. Kalian lakuin pemodelan secara dinamis gitu. Itu bisa. Kemudian di sini penerapan algoritma machine learning atau deep learning ini memiliki performa yang eh, kurang baik ya. Maksudnya gimana? Kadang kalau misalnya ini nggak selalu ya maksudnya. Kadang ketika kalian ingin melakukan penerapan nih deep learning gitu atau machine learning, itu tidak selalu case yang kalian ketika sekali apply atau sekali run itu, oh langsung bagus gitu hasilnya, langsung akurasinya 99% misalnya. Nah itu sangat jarang ya untuk bisa terjadi seperti itu, gitu. Maka biasanya eh, ketika kita membuat apa namanya istilahnya membuat modelnya, proses pembuatan modelnya tadi kita harus pastikan dari awal sampai akhirnya itu oke gitu. Kayak tadi data preparationnya harus oke. Kemudian juga eh, data cleansingnya kita harus oke juga gitu. Dan pemilihan algoritmanya harus oke. Nah, kemudian di sini melakukan evaluasi model gitu. Jadi setelah kita lakukan, kita training, terus kita testing.
Si model ini kita tes terlebih dahulu nih sebelum kita apply ke keseluruhan gitu. Kita tes dulu. Oh ini performanya udah oke nih, maksudnya eh, akurasinya udah tinggi, training dan testingnya udah tinggi nih akurasinya. Oke, kalau misalnya seperti itu bisa kita apply gitu selanjutnya. Kalau misalnya masih belum oke, maka kita lakukan apa? Kita bisa tadi balik lagi ke data preparation-nya, atau kita bisa ngatur hyperparameter gitu, atau di algoritma itu biasanya ada yang namanya hyperparameter atau parameter yang di algoritma machine learning itu sendiri gitu. Misal kayak contoh, misal untuk machine learning ya, contoh pakai KNN, K-nearest neighbor. Ada parameter yang namanya seberapa banyak neighbor yang diperhitungkan gitu. Nah itu kalian bisa ngatur gitu. Jadi kayak ngambil berapa sampel gitu. Kalau misalnya contoh KNN ya. Nah, kalian bisa ngatur di situ seberapa banyak, sebagaimana hyperparameternya, seberapa banyak epochnya, atau istilahnya iterasi lah. Seberapa banyak iterasinya dan lain-lainnya itu kalian bisa atur. Kemudian kalian sesuaikan algoritmanya dengan apa yang kalian tujui, gitu, apa ingin kalian capai gitu. Kalian sesuaikan. Kalau misal algoritmanya kurang sesuai, ya bisa saja jadi eh, si model machine learning atau deep learning ini kalian bikin itu performanya nggak baik gitu. Kalau misalnya kurang sesuai. Nah, oleh karena itu, ya memang ini yang paling sering eh, kita temui kalau misalnya udah berkecimpung di machine learning atau deep learning ya. Ketika kita lakukan training dan lain-lain, kok masih kurang bagus gitu si hasilnya gitu yang dikasih. Oleh karena itu kita perlu tuning itu tadi. Tuningnya ya ini sebagian solusi ini. Oke. Jadi kesimpulannya di sini algoritma machine learning atau deep learning ini sangat beragam ya. Ya, dan juga dapat disesuaikan dengan keperluan dan tujuan yang sesuai dengan pengguna gitu. Yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna dan kita bisa manfaatkan secara luas ke segala macam bidang gitu. Nggak cuma di pertambangan ya. Bisa di oil and gas, bisa di keekonomian, bisa di eh, eh, geothermal gitu dan lain-lainnya. Kebencanaan juga bisa. Kemudian di sini ada penerapan machine learning dan deep learning itu dapat membantu eksplorasi mineral dengan memberikan hasil yang lebih cepat karena prosesnya itu bisa dipersingkat dan juga lebih otomatis gitu. Nah, kayak misal contoh tadi kalian udah bikin eh, pembuatan apa kita kalian bikin model machine learning-nya atau deep learning-nya untuk mendeteksi pohon misalnya dan rumah misalnya. Nah, itu kalau misal kita aplikasikan ke drone misalnya. Nah, ketika drone ini diterbangkan, itu bisa langsung otomatis gitu. Oh, ini rumah, ini pohon dan lain-lainnya. Itu bisa otomatis terdeteksi gitu. Jadi kayak bisa lebih mempercepat proses lah jadinya. Nah, kemudian di sini penerapan machine learning dan deep learning ini bisa memberikan hasil yang lebih akurat gitu. Bisa kalau misal dibandingkan dengan konvensional gitu. Karena tadi eh, case yang kompleks kita bisa aplikasikan deep learning ini ketika case-nya kompleks itu approach dari deep learning itu biasanya bisa lebih oke gitu dibandingkan kalau misalnya kita pakai cara yang konvensional gitu. Karena mungkin kalau bisa pakai cara konvensional itu ada keterbatasan misalnya dari algoritmanya, dari orangnya dan yang lainnya itu. Itu banyak keterbatasan lah dari situ. Ya, akibatnya di sini kalau misal kita bisa aplikasikan deep learning atau machine learning, kita udah modelnya bagus banget nih. Nah, ini akan lebih efisien prosesnya dan lebih akurat hasilnya. Sehingga penerapan machine learning dan deep learning ini akan membuka atau memperluas opsi dalam melakukan analisis, problem solving, critical thinking, decision making juga itu bisa lebih luas gitu opsinya. Dan untuk nyari potensi baru, zona-zona misalnya potensi yang baru untuk oh di sini ada nih kandungan mineralnya gitu. Itu bisa kita peroleh gitu dengan lebih cepat dan efisien gitu. Nah, ini akan menunjang segala proses
eksplorasi mineral ini dari awal sampai akhir seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Ahmad Mas Abi atas pemaparannya. Baik, setelah melalui sesi pemaparan tadi, jika terdapat pertanyaan dari teman-teman kita, saya persilahkan. Bisa open mic langsung. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Kalau misalnya pun kalau misalnya kalian tidak fokusnya di eksplorasi mineral ya, misalnya di bagian lain, di bidang lain juga boleh untuk yang deep learning ini. Kalau misalnya kalian interest di deep learning ya. Baik, kepada Saudara Ferdi Sulaiman, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Eh, Silakan. Ya, sebenarnya terima kasih moderator. Izin bertanya Mas mengenai mapping geologi tadi ya, dimana kan kita akan melakukan pengolahan mapping geologi. Nah itu kan Ya. kita memerlukan seperti data-data tipe strike deep, kontak batuannya. Nah sebenarnya kan untuk efisiensi kita menggunakan deep learning nih. Nah sebenarnya data yang dipakai untuk deep learning, data geologi tadi kan itu menggunakan CNN. Nah itu prinsip kerja CNN untuk kita ngolah geologi, mapping geologi biar lebih cepat memproses data itu seperti apa sih Mas? Waduh, Kayak sinyalnya. prinsip kerjanya. Gimana Mas? Suaranya Saya recall udah lagi ya. gimana Ini Mas? berarti kamu Suaranya pengen udah jelas tanya. belum? Oh, oke, oke. Udah. Ya, izin bertanya Mas terkait mapping geologi tadi. Kan sebenarnya kalau kita buat pakai deep learning, itu kan kita memangkas waktu untuk memproses data. Dan itu membuat analisis kita kan lebih apa ya, saya lama dan komprehensif, di mana decision making-nya itu semakin kuat. Nah sebenarnya kan itu mapping geologi, ntar kita masukin info strike and deep kontak batuan. Nah peran CNN ini biar kita apa ya, misal deep learning-nya jalan itu kayak gimana ya Mas, seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk eh, deep learning sendiri, penerapannya sebenarnya cukup sederhana untuk CNN. Bisa geser ini. Oke, saya mau geser ke PPT tadi. Oke lah, nggak apa-apa. Di sini untuk CNN sendiri, eh, dari misalnya tadi info yang kalian himpun itu atau data yang kalian himpun itu apa dulu gitu. Nah, di sini kalau misalnya kalian base-nya ngambil seperti contoh yang di tadi itu pakainya data eh, apa namanya? Data foto udara gitu kan, dan menggunakan drone gitu. Nah, dari foto udara yang menggunakan drone ini nantinya kalian akan ngelakuin sampel gitu. Istilahnya bagaimana maksud sampel? Nah, jadi kalian udah tahu gitu. Misalnya cuma dari foto aja kalian udah agak bisa bedain gitu. Misalnya di sini satuan batuan apa, di sini satuan batuan apa gitu. Kalian hanya tinggal perlu sampel-sampel sedikit aja. Nah, kemudian
Kalau misalnya pun kalian mau pengen nambahin gitu, nambahin dengan data lapangan gitu beberapa titik gitu kan, di beberapa titik. Kalian udah punya data itu, kalian masukin juga ke dataset yang kalian akan pakai gitu. Nah, yang mana nanti data yang kalian punya ini ketika bisa nggak ya saya gambar? Nggak bisa. Ya? Oke. Jadi kalau misalnya kalian punya data gambar ya, gambar. Nantinya kalian akan bagi-bagi dulu gambar ini. Gambar-gambar ini dibagi-bagi. Jadi misalnya gambar full nih kotak, akan kalian bagi jadi kotak-kotak kecil gitu. Nah, yang mana bagian kotak-kotak kecil ini nanti yang ada data aslinya atau data yang kalian ketahui litologinya atau satuan batuannya apa, itu nanti yang kalian jadiin training nantinya. Nah, jadi ada bagian gambar nih kecil gitu kan, bagian gambar. Terus kalian tahu di sini satuan batuannya apa gitu. Nah, nanti gambar ini akan diproses di CNN, misalnya pakai itu di CNN misalnya. Nanti dilakukan konvolusi, gambarnya dilakukan konvolusi. Nah, dan kalian sudah tahu nih, yang bagian gambar kecil ini apa gitu isinya gitu. Litologinya apa atau satuan batuannya itu apa gitu. Nah, jadi si algoritmanya ini CNN ini akan menyesuaikan gitu, melakukan pembobotan dan lain-lainnya melalui proses tadi konvolusi sehingga nanti eh, ketika didapat namanya dilakukan pembuatan awalnya misal iterasi pertama, oh ini kurang oke nih, nggak benar nih. Misalnya kita anggap eh, apa ya? Misalnya kita anggap dia alluvium deh misalnya. Tapi ketika dipakai iterasi pertamanya atau epoch pertama, dia itu salah nih yang prediksinya, bukan alluvium. Nah, nanti dia akan menyesuaikan lagi nih. Oh, saya ubah nih bobotnya gitu. Secara otomatis si algoritmanya ini akan diubah bobotnya sampai nantinya ketika diperoleh bobot yang pas itu, dia akan didapat, oh ini alluvium nih. Oh, jadi pas gambar yang tadi benar nih alluvium gitu. Nah, dari semua gambar yang kamu punya nantinya itu nanti akan di training seperti itu semuanya secara bersamaan ya. Ke di training sehingga nantinya didapat nih model eh, machine learning-nya. Nah, model machine learning ini kalian apply di gambar yang besar tadi, gambar yang besar yang awal itu, yang sebelum apa? Yang sebelum kalian ambil spot-spot yang mana yang kalian tahu aja gitu. Itu akan di-apply ke situ, ke bagian gambar besar itu nanti. Akibatnya apa? Akibatnya nantinya akan terprediksi nih, oh ini apa gitu. Itu kalian bisa prediksi secara geologi, misalnya satuan batuan A, satuan batuan B gitu. Itu kalian bisa prediksi di situ. Nah, dengan informasi data-data yang kalian punya itu tadi, seperti itu sih. Ini sayangnya saya nggak bisa gambar ya. Iya, agak susah. Mungkin dari Mas Ferdi, apakah ada feedback? Ya baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Jadi intinya itu kita melakukan misalnya kayak manual dulu, kita masukkan misal ini Ya, batuannya apa gini-gini, terus lanjut mm-mm, di data selanjutnya kita pakai CNN ini gitu Mas ya. mm-mm. Ya, benar. Oh iya. Jadi ada Mungkin beberapa data izin yang kamu harus bertanya tahu ini. dulu. Itu. Ya, silakan. Mungkin izin bertanya lagi Mas terkait kemarin waktu di IPA itu kalau nggak salah. Jadi itu ada presentasi Mas. Jadi dia itu menggunakan drone dari atas untuk pendeteksian pipa migas seperti itu. Nah, dia itu Ya, menggunakan drone. Nah, jadi di layar display itu jadi apa ya Mas istilahnya terdeteksi gitu kalau ini ada sungai, ya. ada Mhm. nah Secara real segala time macam kan? itu. Nah, itu ya secara real time. Nah, itu Mhm. masih bingung nih Mas, sebenarnya Mhm. mekanisme cara kerjanya itu seperti apa gitu Mas? Apa kurang Oke. lebih sama seperti yang tadi atau gimana? Ya.
kurang lebih sebenarnya algoritma machine learning itu sama lah gitu. Nah, kayak gini aja lah, contoh sederhana, misalnya kalian punya data satu, angka satu gitu, misalnya. Gimana sih caranya supaya bisa jadi dua? Kalian kalikan dua gitu. Atau misalnya kalikan tiga, dikurangi satu gitu. Nah, machine learning itu nyari itu cara tadi. Bagaimana supaya dapat dua ini tadi. Nah, akibatnya ketika kalian udah nemu nih cara paling tepatnya, ya udah kalian tinggal aplikasikan. Misal tadi inputnya satu, kalian pakai input dua, hasilnya berapa dong? Misalnya tadi pakainya kali tiga kurang satu misalnya. Ya dua kali tiga berapa? Enam. Enam kurang satu lima. Hasilnya lima nanti. Gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ya cuma beda algoritma aja gitu, CNN pendekatannya bagaimana, yang lain pendekatannya bagaimana gitu. Nah nantinya ketika di training, datanya di training, yang tadi seperti saya jelasin di awal, di training dari data yang kalian udah tahu dulu nih, ini apa gitu kan, ini sungai, ini pipa gitu. Nah udah nih dapat nih di training, dapat nih istilahnya model machine learningnya. Model machine learning itu kayak rumus aja gitu kayak tadi. Misalnya kali dua atau kali tiga kurang satu misalnya gitu. Nah, rumus ini atau model machine learning ini kalian tinggal aplikasikan aja kemanapun yang kalian pengen gitu. Misal tadi di drone, kalian aplikasikan aja nih model machine learning ke drone. Udah nempel di drone nih. Ketika drone-nya ini nge-scan, ada gambar-gambarnya, video gitu lah. Nanti dia otomatis, oh ini pipa, oh ini sungai, oh ini apa gitu, itu langsung otomatis. Yang penting dia di awal kamu udah ngelakuin tadi training dulu untuk dapat istilahnya model machine learningnya atau rumusnya lah kita bisa bilang untuk nanti diaplikasikan ke segala case yang kamu pengen gitu. Itu ke case yang kamu pengen ya, ke case yang tepat lah. Gitu. Gimana? Baik Ada Mas, feedback? cukup memahami. Oke. Sudah Mas cukup. Sip, sip, sip. Baik, jika terdapat pertanyaan dari teman-teman peserta lain, saya persilahkan. Mhm. Silahkan. Kalau nggak bisa open mic ya via chat aja nggak apa-apa. Baik, kepada Mas Nabil, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Izin tanya Mas, Hmm? kan tadi ini ya machine learning, deep learning kan kayak perlu bikin algoritmanya dulu, tentuin, terus perlu preparation datanya dulu yang tepat biar hasil yang Mhm. dibuat itu bagus gitu dan cepat. Iya, Tapi kalau benar. yang mungkin kita nggak nemu algoritma yang tepat atau mungkin emang kasusnya susah kan malah jadi makin Hmm? lama Mas. Nah, Iya, benar. jadi kayak buat kayak di perusahaan sendiri tuh apakah metode ini tuh udah yang paling baik digunakan atau justru masih kurang gitu, Mas? Oke. Mas. Oke, bagus nih pertanyaannya. Jadi, eh, penerapan machine learning ini sebenarnya bukan segala-galanya ya. Maksudnya, nggak semua tempat kita harus aplikasikan gitu. Semua tempat bisa, cuman nggak semua tempat harus kita aplikasikan. Kenapa? Kadang cara analitis biasa aja itu udah cukup gitu. Ya seperti yang kamu bilang tadi, ketika kita pakai machine learning bisa jadi lebih lama kalau misalnya kayak pemilihan algoritmanya nggak tepat-tepat mulu nih, parameternya salah-salah mulu nih, atau data preparationnya terlalu lama gitu. Itu kan bisa jadi nggak efektif kan. Nah itulah gunanya di awal tadi, pelajari dulu algoritmanya seperti apa, bekerjanya seperti apa, backgroundnya seperti apa, matematisnya, statistiknya, kemudian parameter-parameter yang di algoritma itu apa aja gitu, kalian pelajari dulu gitu. Nah, kemudian dari situ kan bisa berpikir nantinya, oh, ini kira-kira tepat dipakainya untuk apa gitu. Biasanya juga background kenapa algoritma ini terbentuk,
Karena sebelumnya orang yang bikinnya ini ingin melakukan sesuatu gitu, cuman bagaimana gitu. Oh, ya udah saya bikin framework saya sendiri atau arsitektur saya sendiri gitu tadi misalnya itu di CNN gitu. Nah, biasanya akan ada ide itu muncul dari orang yang bikin gitu kan. Itu asal mulai dari apa? Misalnya contoh image detection misalnya. Biasanya CNN itu image detection ya paling eratnya kaitannya. Nah, di sini berarti kalau misalnya saya mau pakai CNN ini bagusnya di case mana gitu. Oh, ya udah berarti case-nya cocoknya di apa namanya? Image apa object detection atau tadi ngeklasifikasi tadi. Nah, itu biasanya bagusnya di bagian-bagian situ untuk CNN gitu. Jadi kalian harus pelajari dulu background-nya gitu. Kalian bisa juga ngereferensi paper-paper gitu, nyari apakah ini possible untuk diaplikasikan atau bagaimana pengaplikasiannya uh, kalau misalnya di bidang yang kamu pengen gitu. Nah, ada juga misalnya tadi eh, contoh misal PIN itu, Physics Informed Neural Network itu cenderung relatif agak baru ya algoritmanya. Dia pengen nge-approach fenomena fisis pakai deep learning gitu. Kenapa? Karena ketika dia pakainya analytical itu makan waktu yang cukup lama gitu. Dan ketika dia pakai cuma deep learning biasa itu nggak akurat gitu. Oleh karena itu apa gitu solusinya? Dia bikin gitu. Oh, saya bikin PIN gitu, Physics Informed Neural Network. Jadi dia nambahin di neural network ini dia nambahin informasi fisis atau fisika gitu. Sehingga hasil prediksinya bisa lebih cepat dan lebih akurat gitu. Nah, jadi kalian untuk pengaplikasian ya kalian harus tahu dulu misalnya historinya, paper-paper gitu sebelumnya, juga background algoritmanya itu bagaimana. Itu kalian harus pelajari gitu. Nah, kemudian untuk di perusahaan sendiri, penerapannya apakah sering gitu, apakah banyak gitu. Nah, di beberapa perusahaan, contoh di perusahaan yang saya dulu inilah ya, April gitu kan. Itu setiap saat gitu pakai machine learning, machine learning, machine learning gitu. Untuk segala hal gitu. Kayak contoh saya dulu ngeprediksi nutrisi dari tanaman gitu. Seberapa kandungan nitrogennya, seberapa kandungan fosfornya, seberapa kandungan besinya dan lain-lainnya itu, kalium dan lain-lain. Itu seberapa kandungannya? Berdasarkan data apa? Berdasarkan data spektrumnya gitu. Spektrum dari warna ya. Nah itu. Jadi kayak eh, banyak hal yang kamu bisa aplikasikan pakai machine learning atau deep learning ini. Tapi in praktis juga ketika case-nya misal di apa namanya di oil and gas misalnya contoh ya untuk ngedeteksi patahan. Nah sebenarnya kan ini bisa gitu, bisa banget gitu ngedeteksi patahan pakai deep learning atau machine learning gitu. Tapi kadang case-nya kita perlu ngelakuin training terlebih dahulu si datanya ini. Nah ketika ngelakuin training, ketika kurang tepat, misalnya kayak tadi kamu bilang kita kurang tepat, ya dilakuin training ulang lagi gitu. Dan setiap training itu, training data, akan memakan waktu yang lumayan gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak tepat mulu, ya lebih bagus, mending sekalian manual gitu kan, interpretasi patahannya gitu. Gitu. Jadi, kadang kayak case yang deteksi patahan gitu contohnya, ya, itu kurang apa nggak terlalu banyak juga lah untuk pemakaiannya. Dan sampai sekarang kan masih banyak gitu industri yang masih pakai cara manual gitu atau analytical gitu. Itu. Jadi untuk penerapan deep learning sebenarnya bukan segala-galanya. Semua bidang bisa diaplikasikan, cuman semua bidang nggak mesti harus diaplikasikan deep learning itu, machine learning itu. Karena kayak contoh kamu makan, kamu makan ini pakai sendok.
sendok makan kan. Kalau misalnya kamu makan pakai sekop, apakah itu bagus itu? Apakah akan lebih cepat kamu makannya? Itu kan seperti itulah gambarannya. Ketika ada metode yang misalnya yang biasa aja itu hasilnya akurat dan cepat, ya kenapa tidak pakai metode biasa aja gitu kan? Nah, itu pemikiran di company-company gitulah. Dibandingkan kalau misalnya nyoba nyoba yang baru kayak nyoba-nyoba gitu. Oh, risikonya apa dan nilainya apa gitu. Itu kan yang dikhawatirkan ketika udah skala perusahaan itu. Gitu sih. Jadi penerapannya memang beberapa perusahaan ada yang pakai banget banyak gitu. Kayak contoh yang perusahaan saya sebelumnya di April itu ya banyak. Ada juga yang nggak mau pakai sama sekali gitu. Ya seperti itulah. Memang itu balik lagi ke regulasi dari perusahaan masing-masing sih sebenarnya. Itu gimana? Iya Mas, terima kasih Mas atas jawabannya. Jadi mungkin Mm-mm. machine learning ini lebih cocok digunakan untuk mungkin kasus-kasus yang simple tapi mungkin butuh jumlah banyak gitu ya Mas. Dan mungkin bakal digunakan terus-menerus. Jadi kayak trainingnya itu nggak sia-sia gitu. Ya Soalnya benar. bakal dipakai terus. Mm-mm, benar. Bisa di case yang simple tapi banyak data yang harus dianalisis, atau di case kompleks tapi sedikit data yang perlu dianalisis. Nah, itu bisa. Atau bahkan case yang kompleks dan data banyak itu bisa juga. Cuman memang akan makan waktu tadi di ngakuin trainingnya itu. Seperti Jadi itu. emang harus apa ya dicari kayak bijaknya gitu ya Mas. Ya, benar. Tool yang tepat di case yang tepat ya, nyarinya. Iya. Seperti itu. Iya. Ya, Oke gitu Mas. sih. Terima kasih Sip, banyak sip, sip. Mas atas jawabannya. Sama-sama. Baik, jika terdapat pertanyaan dari teman-teman peserta yang lain, saya persilahkan. Ada lagi? Mungkin kalau misalnya kalian nyoba-nyoba, gitu. Mungkin udah ada yang pernah nyoba-nyoba, kalian mau sharing ya boleh. Siapa tahu kan. Oh ya, kalau case-nya apa? Sebenarnya ya itu tadi untuk deep learning atau machine learning itu sebenarnya relatif apa namanya fleksibel lah kita pakai kita gunakannya. Kayak misalnya awal misalnya saya belajar machine learning itu di di Petrovis itu untuk ngeprediksi litologi kan, litologi batuan berdasarkan data log gitu. Nah, tapi ketika di yang selanjutnya di tempat saya kerja yang April itu ya bisa gitu saya aplikasikan si deep learning atau machine learning itu. Padahal case-nya itu beda jauh kan. Yang tadi awalnya itu ngedeteksi batuan gitu, sekarang kok ngedeteksi tanaman gitu kan. Nah itu kayak eh, emang ada perbedaan gitu. Nah cuman dari segi algoritma ya gitu-itu aja sebenarnya. Cuma bedanya di data input dan output yang kalian pengen itu aja. Itu jadi kalian bisa sesuaikan gitu. Ketika kalian belajar di satu hal gitu kan, di misalnya machine learning itu, kalian bisa ke mana aja lah gitu. Kalau misalnya ada berkaitan dengan machine learning atau deep learning. Karena memang
Ya sebenarnya itu aja, dan kita bisa fleksibel aplikasikan kemana aja gitu si machine learning atau deep learning ini. Seperti itu. Mungkin terdapat pertanyaan dari jika terdapat pertanyaan dari teman-teman peserta yang lain, saya persilakan. Oh, oke. Ada pertanyaan di ini ya, di chat. Hmm, oke. Muhammad Rehan ya. Seberapa penting machine learning di dunia geoscience gitu. Oke. Sebenarnya seberapa penting machine learning ini dulu ya. Nah, sekarang kan zamannya kan udah mulai dengan teknologi ini mulai makin berkembang gitu ya, jauh gitu. Nah, ketika teknologi ini makin berkembang gitu, maka orang-orang gitu atau beberapa bidang itu biasanya harus bisa menyesuaikan gitu. Kenapa? Karena dengan kita mengadaptasikan hal-hal baru gitu, nantinya kita bisa dapat insight yang baru dan insight yang lebih gitu kan. Yang mana nantinya kita bisa dapat eh, hasil atau output yang nantinya kita apa ya, kita inginkan dengan lebih efisien gitu, lebih oke secara hasil juga. Nah, di sini seberapa penting di dunia geoscience itu mesin learning? Sebenarnya mesin learning di dunia geoscience itu banyak, udah sering, udah dari lama lah diterapin. Kayak contoh nih, oil and gas contohnya ya. Ya karena sebenarnya bidang yang paling saya tekuni itu oil and gas ya. Eh, di sini misalnya untuk oil and gas, kalau misalnya kalian ada yang pernah pelajari mengenai interpretasi kuantitatif di misalnya pakai HRS itu Hamilton Russell. Nah, di situ ada tool emerge gitu namanya. Nah, di situ udah ada eh, menggunakan machine learning gitu di tool itu. Ya, sedangkan HRS itu udah dari lama banget gitu. Ini artinya dari dulu pun itu sudah dipakai gitu. Terus ada juga dipakai misalnya untuk log gitu, untuk log analysis. Nah, kalau yang dulu mungkin kita mungkin erat kaitan sama istilah fuzzy logic gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu konsep ya serupa dengan machine learning gitu lah. Nah, jadi sebenarnya penting sih sebenarnya. Nah, ini sebenarnya penting gitu. Karena itu tadi semakin berkembang zaman, maka eh, hal-hal yang kita lakukan seperti biasanya secara konvensional gitu, itu bisa lebih dipermudah nantinya. Terus semakin berkembangnya zaman tadi, maka misalnya spesifikasi komputer nih itu akan bisa lebih tinggi gitu. Ya, oleh karena itu ketika spesifikasi perangkat ini udah lebih tinggi, kayak zaman dulu aja laptop nih nggak bisa nih untuk interpretasi seismik gitu. Tapi sekarang udah bisa nih, banyak gitu. Nah, di sini eh, dari sini aja tuh udah ketahuan kan, performa perangkat itu bisa makin tinggi, sehingga ketika kalian melakukan training machine learning tadi, yang misalnya tadi lama, ya makin 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 ke depannya itu akan ya cepet-cepet aja gitu. Jadi ketika kalian ada nemu error kayak tadi di awal apa kurang oke gitu, kurang akurat gitu misalnya. Kalian perlu tuning-tuning lagi gitu, kalian perlu pilih algoritmanya lagi. Nah, itu bisa lebih cepat gitu kalian apply atau diaplikasikan gitu si apa namanya si machine learning ini gitu. Karena ya
semakin berkembangnya zaman tadi, perangkat makin makin kuat, dan ketika kita apply machine learning ini pun ya bisa lebih singkat lagi gitu waktunya gitu. Dan juga software-software yang mendatang gitu ke depannya pasti akan ada tool-tool yang berkaitan dengan machine learning gitu. Yang walaupun itu sudah dari lama udah ada, tapi makin ke depannya makin akurat, eh, makin efisien lah untuk dipakai di sebagai pengganti workflow yang konvensional gitu. Jadi ya memang itu akan ke depannya ya. Itu penting banget sih machine learning di dunia geoscience. Karena kan dunia geoscience ini makan waktu yang lumayan panjang nih untuk setiap prosesnya. Dari awal sampai akhir tuh akan makan waktu yang panjang banget. Jadi ketika menerapin machine learning bisa mempersingkat waktu itu sehingga decisionnya bisa lebih cepat dan akibatnya eh, ya akan lebih efisien secara workflow, secara waktu di bidang geoscience itu sendiri ya. Gitu sih. Penting banget sih. Baik, terima kasih Mas Ardi. Dan jika dari teman-teman yang lain terdapat pertanyaan, dapat menggunakan fitur raise hand, ditunggu hingga pukul 20:15 menit. 3 menit lagi. Oke, sama-sama. Baik, jika dari teman-teman yang lain terdapat pertanyaan, dapat menggunakan fitur raise hand, ditunggu hingga pukul 20:15 menit. Jadi kepada saudara Alivia, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya izin bertanya, Mas, kan deep learning, AI ini mulai banyak digunakan di perusahaan-perusahaan. Kemarin juga sempat baca ada perusahaan oil and gas yang pakai AI Hmm. buat mengaktifkan sumur-sumur tua gitu. Mhm. Mungkin buat kita as mahasiswa ada nggak sih Mas tips-tips buat belajar kayak AI, machine learning, deep learning ini dari scratch banget tuh gimana? Terima kasih. Oke. Sip. Untuk belajar ya. Eh, Mungkin saya ngasih tahu ini lah. eh, Cara saya belajarnya dulu mungkin ya. Karena itulah paling yang yang terbukti berhasil di saya gitu kan. Itu awalnya saya pelajari itu gini. Saya nyari tahu dulu apa yang saya inginkan dulu. Misal tadi saya pengennya ngeklasifikasiin litologi gitu di sumur.
Nah dari sini mau ngeklasifikasiin litologi yang awalnya kan kayak melihat dari lognya manual manual gitu kan, interpretasi gitu kan. Nah di sini gimana sih supaya bisa lebih cepat gitu kan. Nah muncul nih mulai muncul nih apa pikiran gimana sih supaya lebih cepat gitu. Adalah metode ya machine learning gitu. Loh, gimana machine learning nih gitu kan. Artinya kita belajar itu track back aja gitu. Kita pengen apa, terus cari tahu bagaimana caranya atau solusinya tadi, misalnya tadi pakai machine learning. Nah, setelah itu kalian coba aplikasikan itu machine learningnya. Nah, ketika kalian aplikasikan machine learning, oh, saya perlu nge-coding nih, nge-coding manual. Nah, artinya kalian harus belajar dulu lagi sintaks-sintaks untuk codes gitu. Scripting misal pakai Python gitu, atau misal pakai R. Nah, itu kalian pelajari lagi di situ. Nah, ketika kalian pelajari, eh, pas kalian pelajari nih, oh, di sini sintaks-sintaksnya nih kayak gini nih, udah tahu gitu, udah oke. Nah, dan sintaks-sintaksnya pun sebenarnya kalian nggak perlu ingatnya ya cuma pengaplikasiannya aja nggak masalah gitu tadi machine learning gitu. Karena sintaks untuk machine learning itu ya relatif pendek dan sederhana gitu. Kalian bisa aplikasikan nantinya ketika kalian ingin ngelakuin apa yang kalian ingin, apa kalian inginkan gitu. Nah, kayak misalnya eh, untuk tadi misalnya mau gantiin inversi gitu. Oh, kok di kampus ya inversi misalnya inversinya kayak gitu-gitu aja gitu kan. Metodenya pakai misalnya restuding gitu untuk inversi resist atau misalnya graffiti pakai zone gitu pakai misal. Nah, saya pengennya cara yang gitu. Oke, cari pelajari machine learning-nya, pelajari apa namanya? Misalnya kalau misalnya Python ya, Python misalnya untuk pakai neural network gitu. Kan bisa pakai istilahnya library yang namanya misal Keras. Dan cari tahu dokumentationnya ada banyak pasti itu Keras. Kemudian pelajari lagi tadi balik lagi pelajari gimana struktur data dan lain-lainnya, sintaks-sintaks basic lah gitu dari bahasa pemrograman yang kalian pakai nantinya. Habis itu ya kalian juga harus pelajari lah. eh, Walaupun sebenarnya kalian nggak pelajari itu juga bisa-bisa aja kalian apply, cuman yaitu fundamentalnya kurang kuat gitu. Kalian harus pelajari ini sih tadi matematikanya, statistiknya gitu. Kalau misalnya kalian nggak pelajari itu sebenarnya bisa-bisa aja kan nge-apply. Cuman ya fundamentalnya masih kurang kuat lah. Nanti reasonnya itu kenapa pakai ini, kenapa pakai itu, itu kurang bisa kalian defend gitu jadinya nantinya. Takutnya seperti itu. Nah, akibatnya ya untuk pelajari mesin learning ini ya itu. Kalian cari dulu tujuannya apa. Kalau untuk cara saya ya, baru di track back ke belakang. Seperti itu. Ya, paling itu sih. Nah, kalau misalnya supaya bisa lebih cepat itu ya, bisa lebih cepat untuk bisa pelajari, kalian bisa juga sih ikut bootcamp gitu-gitu, yang diajarin dari awal gitu dari nol. Nah, itu bagus juga. Misal kalian kalian tipe orang yang nggak bisa belajar otodidak itu, misalnya banyak distraksi dan lain-lainnya gitu, ya kalian bisa ikut bootcamp gitu. Atau sekarang banyak sih training-training gratis juga, kayak di Udemy gitu, training online gitu gratis, itu banyak. Kan bisa
pelajari dari situ. Atau kalian dari YouTube juga ada. Biasanya YouTube itu orang India ya banyak tuh untuk coding, machine learning gitu-gitu. YouTube orang India tuh. Yang bisa pelajari di situ juga. Jadi sebenarnya bergantung ke niat lagi sih. Maksudnya tekad kalian gimana gitu untuk pelajarinya. Karena kadang ya ada yang tertarik, cuman ketika dia dihadapi dengan coding gitu-gitu, dia udah nyerah gitu. Males gitu jadinya. Nah jadi ya harus emang dipersiapkan tekad itu sama rajin-rajin untuk nyoba atau berlatih. Karena ketika kalian cuma sekali dua kali gitu, itu akan langsung lupa, cepat banget lupa. Coding itu bukan masalah menghafal, tapi masalah kebiasaan. Kalau misal kalian eh, udah tahu nih, udah tahu banget itu pas satu hari itu gitu. Wah, aku udah tahu nih semua seluk-beluknya gitu. Nah, kalau misal kalian nggak sentuh lagi, misalnya sebulan dua bulan itu udah lupa nantinya. Itu bisa kayak gitu. Karena ini masalah kebiasaan itu. Melatih kedisiplinan lah. Itu. Jadi yang penting disiplin untuk nyoba-nyoba ya. Terus di situ kalau misalnya apa namanya pengen lebih bisa lagi ya itu kalian langsung praktik ke case yang kalian mau itu tadi itu sih itu bakal membantu banget gitu. Jadinya kayak ya kalian akan bisa lebih cepat paham lah karena apa? Karena case yang kalian ingin tahu itu tadi apa? Case yang jadi target kalian itu kan yang kalian pengen gitu. Artinya yang kalian suka misalnya. Misal saya sukanya inversi seismik misalnya. Ya udah mau pakai machine learning pakai untuk inversi seismik gitu. Karena kan saya suka seismik. Jadi oh ya udah saya bakal rajin gitu, lebih rajin gitu untuk pelajari eh, machine learning ini gitu. Jadi mulai dari kesukaan dulu. Kemudian kedepannya juga si software-software nanti bakal ada tuh mesin learning-nya. Jadi kalian sebenarnya kedepannya itu nggak perlu coding-coding sih untuk ngelakuin atau nerapin mesin learning gitu-gitu. Kedepannya banyaknya nggak perlu coding-coding sih, tinggal eh, cari tahu bagaimana cara kerjanya, data preparation-nya itu gimana, itu aja sih. Sekarang kedepannya itu bakal banyak lah software-software yang bisa langsung kalian pakai gitu. Dan juga kayak sekarang kan kayak contoh ada tadi saya sebut ada RoboFlow untuk object detection itu bisa gitu, gampang gitu. Kalian nggak perlu coding, kalian coba tinggal select-select bikin anotasi-anotasi gitu, dikit-dikit, apply, udah selesai kayak gitu. Itu jadi ya kalau misalnya untuk belajar, kalau saran saya ya track back aja dari kesukaan kalian dulu apa, masalah yang kalian hadapi itu apa, atau yang kalian pengen selesaikan itu gimana, track back metodenya gimana, terus track back lagi bagaimana untuk saya bisa mengaplikasikan metode ini tadi misal pakai programming gitu-gitu. Nah, itu sih. Kalau menurut saya itu aja sih. Gimana? Oh, sudah sangat Mungkin menjawab. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. baik dikarenakan adanya keterbatasan waktu, mungkin untuk sesi tanya jawab bisa diakhiri di sini. Bagi teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa bertanya langsung kepada Mas Ahmad Asabi melalui sosial media Kak Ahmad Asabi. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk menampilkan sertifikat materi kita terlebih dahulu. Dan kepada Saudara Nabila Nidia, waktu dan layar saya persilakan.
Terima kasih Kak Hasabi. Mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan dari teman-teman Hagi karena Kak Hasabi telah bersedia untuk menjadi pemateri pada Hagi Meeting Seri 1 pada malam hari ini. Selanjutnya merupakan sesi dokumentasi. Kepada para peserta diharapkan dapat menyalakan kameranya. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Dokumentasi saya akan pimpin untuk slide pertama dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide kedua dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara webinar hari ini. Sebelum itu mungkin ada baiknya kita mendengar closing statement atau kesan pesan dari pemateri kita kepada Mas Ahmad Hasabi, dipersilakan. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Hagi UBSC ya, karena sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing knowledge gitu kepada teman-teman semua. Terutama di sini juga ada banyak adik-adik tingkat ya. Jadi ya terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan. Dan untuk teman-teman semua, kalau misalnya ada pertanyaan gitu mengenai machine learning atau deep learning gitu, kalian bisa tanyain langsung ke saya juga. Ya bisa kalian lewat LinkedIn atau media sosial lainnya gitu, itu bisa. Dan ya yang penting jangan apa ya, jangan berhenti untuk belajar lah ya. Karena nanti ke depannya pastinya bakal banyak juga penerapannya gitu kan, kayak machine learning dan deep learning ini. Jadi ya tidak ada salahnya juga untuk menambah pengetahuan gitu kalian pelajari. Dan ya terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyimak. Tuh. Terima kasih, sekian dari saya. Itu tadi closing statement dari pemateri hari ini. Saya selaku MC pada hari ini mengucapkan terima kasihnya sebesar-besarnya kepada Mas Ahmad Abdi selaku pemateri yang telah membagikan ilmunya kepada kami semua. Tidak lupa saya turut sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum saya akhiri, karena di awal tadi dibuka dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa pula. Menurut agama yang kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa tidak dapat diakhiri namun dapat dicukupkan. Sebelum berakhir acara webinar pada malam hari ini, diharapkan kepada seluruh peserta webinar untuk dapat mengisi presensi akhir yang tersedia pada kolom chat. Saya Livia Putri, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan ataupun perlakuan yang kurang berkenan selama agenda. Kami tunggu kedatangan teman-teman di agenda kami selanjutnya. Sekian dari kami, salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, selamat kebajikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh peserta diperbolehkan untuk meninggalkan room Zoom. Tanya, ini kedepannya bakal ada ini ya, kayak training atau hands on gitu ya ke depannya. Ada rencana gitu nggak?